Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Tamasya Putri dengan NIM 22154711031 dari Regula 1 D3 Kebidanan Netral. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan psikologi pada orang dewasa. Mari kita simak videonya sebagai berikut. Yang pertama-tama tentu kita harus paham siapa itu orang dewasa dan apa itu orang dewasa. Menurut Harlock 1990 mengatakan bahwa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertainya berkurangnya kemampuan reproduktif. Secara umum, mereka yang tergolong dewasa muda atau young ialah mereka yang berusia 20-40 tahun. Menurut seorang ahli psikologi perkembangan, Santrok 1999, orang dewasa muda termasuk masa transisi, baik transisi secara fisik atau physically transition, transisi secara intelektual atau cognitive transition, serta transisi berasional, social role transition. Nah, kemudian selanjutnya yaitu perkembangan fisik masa dewasa awal. Dari segi fisik, masa dewasa awal adalah masa dari puncak perkembangan fisik. Di masa ini, individu berada di puncak kesehatan, kekuatan, energi, dan daya tahan. Puncak fungsi sensoris dan motoris, semua fungsi tubuh berkembang sempurna, ketajaman visual, intensitas rasa, bau, sensitif terhadap rasa sakit, dan temperatur akan mengalami penurunan pada usia 45 tahun menurut Santrok 1995. Selanjutnya perkembangan kognitif masa dewasa awal menurut Piaget. Yang pertama yaitu individu pada masa ini berada pada tahap operasional formal atau tahap akhir dan mengalami pergeseran ke pemikiran postformal. Yang kedua, tahap kognisi orang dewasa ini seringkali disebut pemikiran postformal yang bersifat relatif, yaitu pemikiran postformal yang melihat bayangan abu-abu. Yang ketiga, pemikiran pada masa ini cenderung tampak fleksibel, terbuka, adaptif, dan individualistis. Yang keempat, hal ini muncul sebagai respon terhadap peristiwa dan interaksi yang membuka cara pandang tidak biasa terhadap sesuatu serta menantang pandangan sederhana. Yang kelima, pemikiran tersebut memungkinkan seorang dewasa melampaui sistem logika tunggal dan mendamaikan atau memilih di antara beberapa ide yang saling berlawanan. Menurut Papalia et al. 2007. Selanjutnya yaitu ada perkembangan emosi. Pada tahap dewasa awal, seorang yang mengalami masa ketegangan nasional berupa yang pertama yaitu kondisi emosionalnya tidak terkendali. Kemudian yang kedua cenderung labil, yang ketiga mudah resah, yang keempat mudah memberontak, yang kelima emosi sangat bergelora, yang keenam mudah tegang, yang ketujuh ada sering khawatir dengan status dalam pekerjaan yang belum tinggi. Nah, ciri-ciri orang dewasa awal, yang pertama ada usia reproduktif atau reproductive age, yang kedua usia memantapkan letak kedudukan atau setting down age, yang ketiga usia banyak masalah atau problem age, yang keempat usia tegang dalam hal emosi emotional transition, yang kelima masa keterasingan sosial, yang keenam masa komitmen, yang ketujuh masa ketergantungan, yang kedelapan masa perubahan nilai, yang kesembilan masa kreatif. Selanjutnya, tugas-tugas perkembangan dewasa awal menurut Hafikrasi. Yang pertama, menikah atau membangun suatu keluarga. Yang kedua, mengelola rumah tangga. Yang ketiga, mendidik atau mengasuh anak. Yang keempat, memikul tanggung jawab sebagai warga negara. Yang kelima, membuat hubungan dengan suatu kelompok sosial tertentu. Yang keenam, melakukan suatu pekerjaan. Yang ketujuh, dewasa awal merupakan masa permulaan di mana seorang menjalin hubungan secara intim dengan lawan jenisnya. Nah, selanjutnya masalah orang dewasa awal, yaitu penentuan identitas diri ideal vs kekaburan identitas. Dewasa awal merupakan kelanjutan dari masa remaja. Penemuan identitas diri adalah hal yang harus pada masa ini. Jika masa ini bermasalah, kemungkinan individu akan mengalami kekaburan identitas. Kemudian yang kedua, kemandirian vs tidak mandiri. Kemudian yang ketiga, sukses meniti jenjang pendidikan dan karir vs gagal menempuh jenjang pendidikan dan karir. Kemudian yang keempat, menikah vs tidak menikah atau lambat menikah. Kemudian yang kelima, yaitu hubungan sosial yang sehat vs menarik diri.
Kemudian selanjutnya yaitu ancaman kesehatan pada masa dewasa awal, yaitu salah satunya merokok, mengonsumsi minuman keras, mengonsumsi obat-obatan terlarang, dan masih banyak lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.